Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita hari ini bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melewati Amos pasal 4 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan kebenaran firman ini. Kami tahu bahwa firman-Mu bukan hanya untuk menyegarkan, tetapi juga untuk menegur dan membentuk kami agar hidup kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami saat ini agar kami boleh merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk tidak menolak suara-Mu, tetapi justru semakin peka terhadap panggilan pertobatan dan kasih-Mu yang setia. Jauhkan kami dari roh pemberontakan dan keras kepala, dan gantilah dengan roh kerendahan hati dan ketaatan. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, agar firman yang disampaikan bukan hanya sekedar berasal dari kebijaksanaan manusia, melainkan berasal dari Roh Kudus-Mu yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amos pasal 4 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13 diberi judul bagi kita, tidak mau bertobat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang penting untuk kita dengarkan melewati Amos pasal 4 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13. Nas ini adalah seruan Tuhan kepada umat-Nya yang telah berulang kali ditegur, diperingatkan, bahkan dihajar oleh situasi-situasi sulit, namun mereka tetap tidak mau bertobat. Dalam nas ini dikatakan bahwa berkali-kali Tuhan berkata, "Sekalipun demikian kamu tidak kembali kepadaku." Bukankah itu juga bisa terjadi kepada kita? Bapak Ibu Saudara, terkadang dalam hidup ini kita mengalami kekeringan rohani, kesulitan ekonomi, kehancuran relasi, bahkan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tapi justru di tengah semua itu, bukannya kita datang mendekat kepada Tuhan, justru kita malah semakin keras hati. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar hari ini mengapa penting untuk segera bertobat dan apa yang terjadi jika kita tetap menolak panggilannya. Yang pertama dapat kita melihat di dalam Amos pasal 4 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Berbicara tentang teguran Tuhan itu nyata dan bertahap. Dalam ayat-ayat ini kita melihat bahwa Tuhan berulang kali menegur umat-Nya dengan berbagai cara. Ada kelaparan, kekeringan, gagal panen, penyakit sampar, bahkan kematian. Dan bencana besar terjadi seperti di Sodom dan Gomora. Semua ini bukan karena Tuhan kejam, melainkan karena kasih-Nya yang besar. Dan Tuhan ingin mereka berbalik kepadanya. Namun perhatikan satu frasa yang diulang-ulang sampai 5 kali, di mana dikatakan, "Sekalipun demikian kamu tidak kembali kepadaku." Tuhan tidak langsung menghukum secara total. Ia memulai dari yang ringan, bertahap, dan memberi kesempatan. Tapi apa yang menjadi respon manusia? Tetap keras kepala dan tidak mau bertobat. Bapak Ibu Saudara, bisa jadi hari ini kita sedang mengalami musim yang sulit. Apakah kita pernah berpikir bahwa mungkin itu adalah cara Tuhan sedang mengetuk hati kita? Tuhan tidak ingin kita binasa dan ingin kita bangun serta sadar. Yang kedua, dapat kita melihat pada ayat yang ke-12, bahaya hati yang keras. Pada Amos pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, "Oleh sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu hai Israel.
Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Ini ayat yang mengejutkan, karena setelah semua peringatan tidak digubris, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Ada konsekuensi bagi hati yang terus menolak panggilan Tuhan. Akan tiba waktunya di mana kita tidak lagi diberi waktu untuk bertobat, kita dipanggil untuk menghadap Dia. Di sini Tuhan berkata, bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Itu bukan pertemuan yang menyenangkan bagi orang yang tidak mau bertobat. Itu bukan penghiburan, melainkan peringatan yang serius. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini jangan main-main dengan kasih karunia. Selama kita masih diberi waktu, mari kita gunakan kesempatan untuk kembali. Yang ketiga, pada ayat yang ke-13 kita melihat bahwa Tuhan yang menegur adalah Tuhan yang maha besar. Ayat terakhir adalah penutup yang luar biasa. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar menjadi gelap, dan yang berjalan di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Mengapa kita harus bertobat? Karena yang memanggil kita bukan manusia, bukan nabi biasa, tetapi Tuhan semesta alam. Ia maha tahu, Dia tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Ia maha kuasa, Dia sanggup mengubah segala keadaan. Ia maha adil, Dia tidak akan membiarkan dosa terus berlangsung tanpa keadilan ditegakkan. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga adalah sumber pengampunan dan kasih itu sendiri. Dia menegur supaya kita kembali kepadanya. Dia tidak menginginkan kematian orang berdosa, tapi supaya ia bertobat dan hidup. Bapak Ibu Saudara, perenungan bagi kita. Apakah kita sedang mengabaikan suara Tuhan? Apakah kita terlalu nyaman dalam dosa? Apakah kita berpikir masih ada waktu sehingga menunda pertobatan? Hari ini Tuhan berkata, sekalipun demikian kamu tidak kembali kepadaku. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita menjadi seperti bangsa Israel pada zaman Amos. Mari kita lembutkan hati, akui dosa dan kesalahan kita, serta kembali kepada Tuhan sekarang juga. Dia masih membuka tangannya, tapi kita tidak tahu sampai kapan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu melewati teguran yang keras, walaupun segala sesuatunya tidak kami pahami. Ampuni kami yang sering keras kepala ini, yang tidak peka terhadap peringatan-peringatan-Mu. Kami mengakui bahwa sering kali kami lebih memilih kenyamanan dosa daripada pertobatan yang sejati. Maka dari itu firman-Mu mengajak kami agar kami yang berdosa dan bersalah ini mau kembali kepadamu. Kami tidak mau menjadi bangsa Israel yang menutup hati dan menolak Engkau. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan, beri kami roh pertobatan yang sejati. Kami tidak mau menunda lagi, dan hari ini kami mau berserah kepadamu. Kuatkan kami dalam hidup, agar kami boleh berjalan dalam kebenaran. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah kami dapat menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu panjang sabar, penuh kasih, dan layak untuk disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.